Ini part kedua teman-teman. Tadi sempat kejeda live-nya, nggak bisa di apa-apain, cuman ada loading yang muter-muter begitu. Teman-teman yang telat datang nanti bisa siaran ulang ya, atau kita nunggu dulu Pak? Nunggu dulu ngasih semua. Oke ya. Baru ada Bu Maryam yang gabung, Batin belum gabung. Sudah salah. Dahulu akan kadang-kadang TikTok gampil lah sama pokoknya TikTok lah yang buka TikTok Maaf ya teman-teman, ini tadi harus dipaksa berhenti dulu live-nya karena nggak tahu nih, entah jaringan di sini atau jaringan di teman-teman yang kurang baik. Saya nggak paham. Silakan pertanyaannya nanti Bu Maryam dicatat aja dulu. Insya Allah nanti kalau ke nomor saya ini nggak bisa, HP-nya sedang dipakai live, jadi agak susah buka-bukanya. Sudah mulai bergabung semuanya. Bu Dia, Bu Nita, Bu Erni tadi saya lihat sudah bergabung ya. Siapa lagi? Mbak Wulan ada juga ya hadir, alhamdulillah. Sehat Mbak Wulan. Nah sekarang saya sudah mulai ingat kalau soulmate itu Mbak Dia atau Budia ya, Budia. Kang Rian sudah gabung ya, Kang Rian, damang Kang Rian. Ya Allah Pak. oh begitu sih terus tadi begitu Mbak dia. ya saya sadar Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat sedayana, semoga sehat-sehat semua, sehat, berkah, berkelimpahan. Trip, alhamdulillah saya Pak. Jangan manggil Pak tuh, Kang Rian, biasa kan sama-sama muda. Kalau ke Kang Haris, Pak Haris saya. Enggak lagi ke saya. Kang aja. Kang Rian keren, 10 kilo wae jalan kaki namanya mantap. Bentar ya teman-teman, silakan kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Insya Allah nanti dibacakan selepas selepas Pak Zul nanti menjawab 2 pertanyaan dari Kang Amin. Saya juga tadi kurang begitu menyimak pertanyaannya apa karena ini masih harus menghentikan paksa live ini. Baik, nampaknya sudah banyak yang bergabung ya. Bu Erni, Kang Rian, Mbak Wulan, Bu Diah, Umi Hanif, Bu Nita, Bu Maryam, dan teman-teman yang lain yang segera menyusul insya Allah nanti. Kita sambil nunggu. Mengapa? Oke. Jadi ada 2 hal yang ditemukan sama Kang Amin. Pertama, beliau menemukan bahwasanya bersenang-senanglah dalam hidup gitu. Namun juga ditambahi dengan kehati-hatian. Ya, sama seperti itu. Kalau saya memang selalu bersenang-senang dalam hidup. Hidup saya untuk bersenang-senang dan menyenangkan orang lain. Tapi dengan garis batas, kalau orang jual rambutan itu 1 kilo 10.000, bawahnya kecil. Ada kehati-hatian di sana. Iya, bersenang-senang. Hidup saya untuk bersenang-senang dan menyenangkan orang lain karena Allah. Seperti itu. Jadi kalau kemudian memang saya masih merasa ada beban di aktivitas itu, maka saya duduk dulu. Bukan kemudian meninggalkan gitu.
saya mengkat dulu diri saya untuk nata ulang, bukan memaksa untuk kemudian harus jadi, enggak gitu sih. Terus kemudian yang kedua, Kang Amin tadi mendapatkan pencerahan apa tadi? Ya kalau Kalau ini, tidak dekat orang ya paham. kalau ketemu Beckham yang saya Iya, kalau iya. ini dapat saya harus bingung dulu. Oh iya, iya. Nah, bisa nggak teman-teman tuh kalau lagi falling in love itu kan senyum. Bisa nggak dengan bingung itu juga kadang nangis, kadang senyum, kadang saya gitu. Ya Allah, saya tuh lagi bingung gitu. Sambil ketawa ya. Sambil ketawa, ntar nangis lagi. Nggak apa-apa. Asal di kamar. Menikmati kebingungannya bukan dengan apa itu. Banyak hal yang teman-teman terbebani lagi gitu. Pak, bingung dalam keadaan linglung, nggak terbebani gimana sih gitu. Nah itu yang kemudian harus teman-teman lakukan, karena bab itu bab mistik gitu, iya kan, bukan hal yang bisa diutarakan dengan kata-kata kan. Tapi yang kemudian jadi patokan, gimana sih rasanya bingung tapi seneng gitu loh. Oke, saya ingin teman-teman seperti itu. Karena ketidakmampuan saya untuk menilai banyak hal, maka saya dulu tumpuhkan semuanya di ranah-ranah fisik. Teman-teman kan selama ini akhirnya yang dilakukan juga ranah fisik kan, me time ya. Lagi stres, me time, buatin me time, gitu kan. Me time berarti masih ada ranah fisiknya. Nah, Pak, kalau me time-nya nonton drakor, ya mungkin sambil treadmill kali ya. Gitu. Kalau cuma nonton drakor aja saya nggak paham. Nggak. Saya rasa masih ada hal yang masih kurang di situ. Ya. Maka ini pun juga saya pakai ketika ada banyak orang datang ke sini, dia pengusaha yang sudah saya bina, biasanya langsung dia ngomong, Mas rugi sekian, saya teh lagi ini project macet gini. Saya cuma nanya satu hal, tabungan yang itu masih ada? Masih kan nggak bisa diambil Mas, karena emang itu tabungannya bersama, ada tanda tangannya Mas Ijo. Oke, kita ambil uang itu sekarang, kamu berangkat umroh. Seolah-olah itu bentuknya rezeki. Mas, umrohnya berapa kali? Ya kalau sehari itu bisa 3 kali. Kalau bisa juga wajib ke Gua Hiro, jalan sana. Gua Hiro kan gini yo, jalannya gitu. Ngos-ngosan gitu. Nah, gitu. Kuatkan city tournya sekalian, jalan-jalan mau kemana kayak gitu. Oke, intinya satu ranahnya fisik, tapi dia senang karena dia umroh gitu. Walaupun satu sisi bagian dia bingung karena uangnya banyak yang hilang gitu. Oke, teman-teman, bisa dipahami kayak gitu. Kayak sekarang teman-teman seolah-olah itu kayak di-push ya. Saya itu juga sering pinjem HP anak saya kan, yang kecil. Yang kecil kan masih gampang diolok ya, dirayu. Dek, ayah pinjam dulu. Iya, dari tadi getar terus kan. Pinter nggak dibunyikan. Iya, getar terus, ada WA tuh gitu. Buka, saya liatin laporan teman-teman. Hebat ya, ada yang 9 kilo, ada yang 11 kilo kan.
pertanyaan saya cuma satu, tapi belum saya lontarkan ke teman-teman. Terpaksa apa seneng gitu? Kalau teman-teman terpaksa, bikin ya perubahan yang signifikan. Bisa sampai seneng kayak gimana? Dan itu kan tergantung teman-teman. Oke. Ada satu kata-kata yang dari teman-teman fitness yang buat di Boulder itu, selama ini orang fitness tuh pengen tubuhnya bagus, untuk membentuk tubuh agar bagus. Tetapi di balik itu sebetulnya orang-orang yang fitness itu adalah orang-orang yang ngerusak tubuh, ya kan? Dirusak dulu ritmenya, akhirnya sampai boro-boro bisa nyaman. Bahkan satu atau seminggu ketika fitness awal-awal tuh mau pakai sabun aja nggak bisa ya. Gitu. Jadi sekarang ketika teman-teman jalan kaki, rasanya pantatnya, pahanya, betisnya, walikatnya, kepalanya ada kerasa gini-gini, karena emang kan nggak terbiasa aja. Iya kan? Baru karena kalau sudah terbiasa, teman-teman nanti akan bisa ngebedain mana yang memang energi itu berproses, mana yang memang organ yang tidak bagus. Selama ini kan organ sama meridiannya aja yang kok nggak bagus semua. Gitu. Tapi saya suruh husnudon gitu, anggap aja itu energinya gini gitu. Untuk menyenangkan gitu, padahal ya penataan organ-organ gitu. Gitu ya. Ini sampai pakai deker Bang. Pakai deker. Mana? Deker. Oh, deker. Saya itu mau pakai celana, pakai sarung, setiap hari juga gini loh. Itu berat, besi. Berarti ketika saya jalan 10 kilo sama dengan 20 kilo. Gitu. Oke? Jadi ketika organ tubuh saya itu tidak terlalu di-push, yang terjadi apa sih? Males. Oke. Kenapa sih orang itu ngerokok? Sekarang saya tanya itu. Kiai-kiai zaman dulu ngerokok itu karena satu, nggak usah yang bagus-bagus ya yang ceritain lah ya gitu. Ini cara zikir ke Allah gitu. Nanti ada yang membantah, emang nggak ada cara zikir lah gitu ya gitu. Udah lah ya gitu. Ada satu yai sepuh yang ini, yai udah sepuh banget, umurnya udah 100 lebih, kok ya masih ngerokok. Kalau saya nggak ngerokok mati kan? Maksudnya gimana ya? Kok mati gimana sih? Karena satu, saya memaksa jantung saya, memaksa paru-paru saya, dan memaksa semua organ-organ saya untuk lebih sadar, lebih kuat lagi, gitu kan? Bisa paham? Ya. Awal-awal saya pakai kayak gitu kan, istri saya, ya tidur kok ya pakai gitu. Di rumah kok pakai gitu, asal nggak kelihatan kan gitu, kecuali diliatin gitu, apa celana terus ditaruh di depan dia, ya di luarnya enggak kan,
selama ini saya pakai celana, pakai training juga tetap kok nggak kelihatan gitu. Bahkan kalau lagi butuh banget saya pakai rompi yang berat, set nggak kelihatan karena emang orang-orang ngelihatnya saya kan gendut gitu aja. Iya, tapi kan pakai gitu. Oke, nah seperti itu loh. Nah kira-kira, nah nanti teman-teman yang cowok lah, yang muda-muda, pakai lah, beli. Tapi jangan sampai ngurangin, oh saya biasanya 6 kilo. Ah berarti sekarang 3 kilo. Tuh malesnya kelihatan. Malesnya ada ya? Perang Ada. sambil Pak itu di putaran keberapa juga. Seolah-olah itu untuk kemudian mengkonversi. Bijak banget pikirannya ya, otak Anda ya. Kalau saya selalu ditekankan dari dulu, mau pakai tidak pakai, ukurannya misalkan 6 kilo ya 6 kilo aja. Kalau pakai ya tetap 6 kilo gitu. Oke, bisa paham ya? Ada pertanyaan Pak Iya. dari Bu Mariam dan Bu Nita. Saya awali dari pertanyaan Bu Mariam terkait STM atau berangkas informasi. Jika kita sering lupa, apakah karena berangkasnya nggak mampu menyimpan, atau berangkasnya berantakan sehingga nggak bisa merecall, atau berangkasnya berantakan sehingga nggak bisa merecall? Selama ini kalau ada pertanyaan kayak gitu, karena saya jawabnya biasanya formal banget, secara psikologis banget gitu ya. Tapi karena teman-teman sudah mulai ke wilayah-wilayah fisik, wilayah-wilayah energi yang itu anugerah. Tapi bukan berarti lupa kita itu nggak bisa nge-recall. Tapi karena satu, teman-teman tidak tahu cara merecall. Pengen WA-an sama Saris nggak punya kuota ya. Pakai telepati. Gitu. Kalau nggak bisa telepati, ya nggak bisa WA tuh. Gitu. Sebetulnya mau itu diingat atau tidak, informasi tetap ada dalam lautan kesadaran kita ya. Tapi kita nggak bisa nge-recall karena teman-teman nggak pernah punya teknik nge-recall. Gitu. Awal-awal kalau dulu saya belajar teknik nge-recall kayak gitu, memanggil kembali ingatan-ingatan atau sesuatu ilmu kayak gitu. Biasanya di tas saya selalu ada Panadol. Karena habis nge-recall itu pasti sakitnya kepala itu kayak pecah gitu. Biasanya langsung minum 2. Iket, kadang-kadang diiket kepala. Karena pasti akhirnya keringetnya sejagung-jagung. Gitu. Oke, jawabannya nggak bikin Anda puas, tapi ya nggak bijak ya. Ya. Kenapa sih manusia tempatnya lupa? Gitu kan? Bahkan ada penguatannya, dalil-dalilnya gitu. Setiap seseorang itu mengalami loncatan pikiran, maka dia sama seperti halnya berteleportasi. Ketika seseorang itu selalu andai memvisualisasikan sesuatu atau waktu, ya Mas Haris,
memvisualisasikan ketika keluar, wah bawa Fortuner, itu kan lompatan lini masa waktu. Tidak mau, walaupun jasadnya tidak berteleportasi, tidak berpindah, tapi satu bagian, banyak bagian jiwa dia yang sudah maju ke depan di masa depan. Ya, orang-orang yang selalu berteleportasi ini ilmiah banget, maka akan terjadi yang namanya gangguan ingatan. Banyak harus dihindari kayak gitu. Tidak. Latih untuk kesenangan saja. Kok latih untuk kesenangan? Ya, kalau kemudian Anda terbebani, maka hukum sunnatullahnya nggak boleh berangan-angan. Tapi kalau ini untuk kemudian menembus sebuah ilmu, maka boleh kan? Bahkan morfin pun dipakai boleh ya. Tapi dengan landasan ilmu kan? Akhirnya menjadi salah satu bahan obat bius gitu untuk di dunia kedokteran. Tapi kalau dipakai biasa-biasa ya nggak boleh lah. Gitu. Maka kenapa Anda terjadi lupa? Karena Anda sering berteleportasi tanpa Anda tahu. Contoh, bukan memvisualisasikan, saya jarang Pak. Gitu. Oke, ingat sama rumahnya yang di Bandung. Ingat, sama sudah berteleportasi. Sama. Jadi ketika terjadi lupa, ya karena memang Anda harus terima konsekuensinya. Saya nggak mau lupa, ya harus tahu, berarti jangan kemudian jadi orang kikir lah. Orang berlatih berarti harus punya effort ya. Pergi nggak mau uang 1 juta itu kecoceng. Pokoknya nggak makan nggak apa-apa demi hemat. Gitu ya. Juga iklannya. Oke. Paham kan? Tekniknya itu gimana Pak? Tekniknya ya nanti. Saya mewakili Bu Maryam. Jangan, Gitu Bu. jangan buru-buru. Setiap pengajaran, coba landasan basicnya apa? Secara syariat, doa mau makan, niat mau makan, niat sholat, niat bangun tidur, niat berbuka puasa, niat aja, basic itu. Tapi apakah basic itu udah selesai? Hai, ingat teman-teman, itu untuk anak-anak TK. Bagi orang-orang yang mau menembus ke ranah ma'rifatullah dengan kecepatan, speed yang memang mengitari bumi itu lebih cepat, maka yang harus dilakukan apa? Bukan cuma niat, tapi mentuning radio Galunggung, radio Tamala, nggak tahu, ya kan? Nah, maka yang dilakukan berarti dituning oleh seorang guru, bukan ngisi, gitu. Sama halnya kayak Anda itu baca aurat masing-masing thariqat berbeda karena itu racikan. Iya kan? Racikan yang pas, yang sesuai dengan gurunya, berarti itu bisa Anda lakukan dan dilakukan oleh banyak orang.
Tapi racikan yang khusus buat Anda nggak mungkin disampaikan juga ke semua orang kan. Nah, gitu. Jadi sekarang sebetulnya nggak ada lupa dan nggak ada ingat. Yang ada karena Anda nggak tahu cara mengingat. Oke. Pak, kalau membiasakan untuk mengingat, saya ngomong ke anak saya, pekerjaan menghafal Quran itu pekerjaan yang paling mudah, tapi mempertahankan lebih Hafalan. mudah. Enggak, saya nggak ngomong susah. Memberikan dia mendapatkan apa namanya kemarin tuh, sertifikat dan lain, piagam. Sudah apa? Nah, ayah nggak ngetes kok. Gitu. Percaya. Gitu. Oke, sekarang diajarin kayak gini caranya. Jadi kita nggak pernah menghafal, karena sudah ketika kamu melihat lautan kesadaran, kamu kayak baca. Orang lain kayak, wih hebat, sakti, gitu ya. Maka sering kali saya itu kayak ngambil buku baca, karena di depan cuman dibaca bukan diingat. Gitu. Gus Dur pun juga sering kayak gitu. Tangannya kayak gini-gini, supaya buka. Baca apa Gus? Hukum. Kenceng gitu kan. Gitu ya. Gitu. Oke. Orang terperangkap pada wilayah hafalan. Sedangkan kapasitasmu, ya kalau Ustadz Adi Hidayat memang fokusnya di Al-Quran terus. Karena hidupnya sudah bukan wilayah asbab, nyari uang A, B, C, D, E dengan cara yang susah seperti kita. Tajrid, uang udah dateng gitu. Maka cara menghafal Ustadz Adi Hidayat tidak akan bisa Anda paksakan ke Anda. Walaupun itu bukan berarti salah. Oke? Maka yang sekarang yang harus teman-teman lakukan bukan hanya meniatkan ataupun memvisualisasikan, itu ecek-ecek. Tapi mentuning. Oh, saya terlalu tinggi, Pak. Oke. Berarti merasakan energi yang ada, yang hadir. Kan saya nggak ngajarin teman-teman merasakan sesuatu yang nggak hadir, kan? Pak, saya mandi, nggak kerasa apa-apa, sudah, nggak apa-apa, gitu, nggak masalah, nggak jadi soal. Tapi yang saya akan jadi bahan persoalan adalah Anda ngerasain di mana, di kaki. Oke, rasanya kayak gimana? Nah, itu ditingkatkan kayak gitu. Ditambahin kan ilmunya. Orang belum tahu apa-apa kok ilmunya ditambah, kan ya nggak mungkin. Oke. Teman-teman mandi dirasain di kaki, ser gitu ya. Di sini di paha, ser gitu. Terus di perut kerasa. Kalau nggak kerasa, ya saya ulang di perut lagi. Sampai saya dapat. Mentok di sini, Mentoknya gimana? nggak ke sini, atau benar. Berarti ada sumbatan. Sumbatan itu loh yang kemudian memang harus ditelaah, bukan diusir. Gitu. Kalau merasa kayak baal gitu, wah ini teh agak rasa besar ini teh. Nggak apa-apa, itu kan sensasi, mengamati sensasi.
Nah selama ini karena teman-teman itu terlalu ngerasa ini sehat gak ya, ini efek kayak gini-gini, ini bener gak ya. Banyak kekhawatiran. Saya nggak mau nyebut itu tadi ya, tapi karena diwakili sama Bu Nia banyak kekhawatiran, ya boleh lah. Gitu. Teman-teman, banyak hal yang memang belum teman-teman tahu. Hal-hal yang tidak Anda tahu bukan berarti tidak ada kan. Jadi kalau kemudian teman-teman ngerasain A, B, C, D, nggak usah disimpulkan dulu, cuman gitu aja. Oh, kerasa Pak kebas, yo sudah gitu. Bukan jangan-jangan kalau kebas itu prosin, seret. Ingat kutub, ada 2 kutub dunia kedokteran gitu. Yang memang gimana caranya ada kepentingan dunia farmasi gitu loh, sehingga sensasi-sensasi ini dicoba untuk dihilangkan, di bypass gitu kan. Cobalah kiai kalau misalkan anak-anaknya, santri-santrinya budukan itu bahasa Indonesianya apa? Korengan, penyakit kulit, gatal-gatal seluruh tubuh gitu. Gitu. Kalau itu dilaporkan ke kiainya santai banget kok gitu. Oh, ilmunya sudah masuk, udah jadi santri, diakui jadi santri gitu kan. Padahal secara kedokteran, oh itu tunggal. Oh ini karena kurang bersih gitu. Saya nggak menyalahkan A, nggak menyalahkan B, tetapi yang saya lihat adalah kebutuhan saya tidak akan melihat A agar saya tidak terkecoh. Berarti saya fokus aja pada B. Pak saya geliyeng mau ambruk, ya ambruk kok. Kalau saya tega ngomong kayak gitu. Gitu. Tapi kalau udah deket ya saya ngomong ya ambruk. Oh, mau ambruk kok pakai laporan. Ambruk dulu, pingsan dulu, baru nanti ngomong, Mas tadi saya itu habis pingsan, habis latihan gitu. Iya alhamdulillah, paling gitu kan. Akhirnya pakai prinsipnya orang-orang Jawa dulu. Alhamdulillah masih selamat orangnya. Nggak apa-apa, motor rusak, rezeki masih bisa dicari. Ya gitu, gitu. Sing penting orangnya selamat, gitu kan. Loh bahasanya itu lo ringan, tapi sebetulnya dalam. Cara bersenang-senang. Nah iya, itu orang-orang yang bersenang-senang kayak gitu. Untung Kayak ibu mah kan merasa semua sakit Pak. Nah, iya mah kudu lari dari jalan kaki deui udah gitu. Terus we, jadi ini sakit, ini harus jalan kaki lagi. Jadi gitu. Jadi kayak Mas Haris nge-WA nih, ngejapri. Mas kerasain? Enggak saya jawab, saya cuman ngetes. Dia dengan kondisi kayak gini masih mau tetap jalan apa enggak gitu toh. Jangan malu-maluin saya gitu. Dalam batin gitu. Kalau orang lain kan nggak apa-apa gitu dijawab. malah pacu semangat jadi enggak. Kalau gini pasti harus jalan. Kan pusing gitu teh. Nah, jalan kaki. Emang iya Gitu ya. Ya. Nah, fondasi ini loh yang kemudian teman-teman harus kuatkan. Oke. Ada pertanyaan lagi Pak? Iya. Sudah Pak. Sudah boleh. Dari Bu Nita. Pak, kata Bapak yang tidak bisa melihat lautan kesadaran itu tutup matanya pakai satu tangan ya.
Ya. Saya coba tutup mata, tapi belum pakai segel. Beberapa detik kemudian muncul semburan cahaya putih silver menyebar dan cahaya biru berputar-putar. Tapi pas saya menggunakan segel A, malah tidak melihat apa-apa lagi. Saya ulang-ulang lagi, tetap gelap, paling hanya terlihat titik-titik kecil warna biru tapi jarang. Iya. Kadang muncul kilatan bintang silver yang mendekat tapi langsung hilang lagi. Nah, basicnya menutup mata seseorang itu selalu terlihat gelap, hitam. Pertanyaan ini harusnya diutarakan ke orang buta yang masih kecil. Kamu lihat warna apa? Dia nggak tahu. Anda bisa melihat hitam karena Anda sudah punya ilmu tentang warna hitam. Gitu kan? Nah, kayak Bunita tadi sudah bisa ngelihat kilatan warna A, B, C, D misalkan. Tapi ketika dia pakai segel malah nggak kelihatan. Sama orang baru belajar sepeda motor nggak mungkin bisa sambil WA. Iya kan? Berarti kan butuh proses. Gitu. Oke? Kalau kemudian warna itu sudah ada, nggak mesti harus biru. Tapi nanti endingnya memang biru. Kenapa biru? Karena biru itu, lautan kesadaran itu adalah dunia tanpa batas. Kalau Anda kemudian mentok, itu kayak ada tembok tepian kesadaran, wah itu ngahalu. Selama ini dunia kesadaran manusia itu adalah tampungan yang lebih besar daripada Lauhul Mahfuz. Bahkan Lauhul Mahfuz aja udah luas ya, nggak cukup katanya tinta-tintanya. Di mana tempatnya? Akhirnya ditempatkan pada lautan kesadaran manusia sendiri. Gitu. Oke. Nah, teman-teman belajar. Basicnya berarti Anda sudah tidak lagi ngomong benar dan salah. Ini kena buhur kali ya, kesenggrak. Panas ya? Enggak, Pak. Oh. Sudah kuat. Dimakan barangnya nggak? Gitu Kang Iman nggak, makanya nggak mau deket saya. Dibully. Oke. Yuk. Berarti kita hidupnya senang-senang aja ya. Belum waktunya dapat pekerjaan nggak senang-senang. Tapi bukan berarti malas untuk cari kerja. Ya. Beda loh, bedain. Waktunya makan ya Kerja, makan, nggak usah feeling mikirin, nggak usah mikirin ngerokok gitu. Iya nggak? Itu ngerokok makan dulu ya. Kecuali sudah terbiasa multi talent. Terbiasa. Nah ya nggak apa-apa. Kalau ini kan masih bingung misalnya, kayak saya itu kalau dikasih sajian banyak makanan bingung, tapi ya seneng bingung. Bingung gara-gara makanan aja saya bingung gitu kan. Makanya yang simpel-simpel udah ini aja kan gitu. Oke. Kayak Kang Hendar tadi, satu pegang makanan, satu pegang rokok gitu. Lumana gerak. Ya nggak apa-apa, asal nggak bingung. Nggak kan gitu. Itu orang bingung, tapi bingung yang lucu kan. Ya wes kan. Kok gitu aja jadi persoalan. Lanjutin kan, nggak apa-apa, dua-duanya juga. Yang kebanyakan yang salah kan yang ngomentarin. Itu sambil makan nasi ininya rokok. Biarin aduh. Emang sudah pro kok. Oke. Nah gitu.
Ya, ada orang ngebut, wang, marah-marah, udah pro kok pembalut biasa. Gitu. Kalau saya kan mikirnya, saya nanya kayak gitu, saya tepuk ke istri saya, dulu saya sekencang itu, lebih katanya. Oh, ya Allah kasih rezeki yang banyak anak itu, biar motornya lebih kenceng gitu. Gitu tuh ya, kasih selamat ya Allah. Gitu. Gak enak dah. Wah. Ibu pernah di bis diketawain sama supir, kan ngebut, terus ibu teh pas ngebut, bu, dah ibu teh langsung spontan, sing banyak artos, sing banyak uang, kayak gitu, dan diketawain, jadi spontan bicaranya ibu teh kan, ada yang Gitu. ngebut, sing seur artos, ibu teh gitu, baru ibu sambil itu gitu, agak kenceng soalnya, dan malah diketawain sama supir teh. Suka spontan aja kalau itu teh. Jadi bisa sekarang memahami rokok. Nggak usah ngomong benar salah menurut kesehatan, tapi orang perokok adalah orang yang ingin memacu jantungnya dan paru-parunya untuk lebih kuat. Asik kan? Hasilnya nanti terserah, ada yang memang nggak kuat mati tengah jalan. Iya kan? Itu porsi kekuatannya. Iya. Begitu terusin ya. Gitu. Kalau bisa itu yang banyak. Gitu kan. Cerutu. Oke. Lebih bahagia orang merokok. Gimana? Lebih merasa bahagia merokok. Ya ada benar. Benar. Akhirnya kan ketika kemudian tidak ada benar dan salah, kita melihat sesuatu itu karena memang kepentingan, ya kan? Karena kepentingan. Saya tidak pernah mengatakan Kang Hendar itu orang baik, Kang Hendar itu orang jahat. Enggak, biasa. Yang saya cuman pingin adalah sampai bisa bareng sama Kang Hendar untuk benar-benar belajar gitu. Masalah finish apa enggak ya terserah. Harus pilih. Gitu. Ya kan? Sama. Kayaknya saya selalu ngomong, saya selalu melihat dari versi terbaik teman-teman, nggak pernah mau ngelihat yang jelek-jeleknya. Gitu. Kadang-kadang kalau harus ngurusi versi jeleknya teman-teman, saya harus jadi penengah. Itu yang bikin saya bingung. Bingungnya bukan ini teman saya, ini teman saya, bukan. Yang saya jadikan bingung apa? Sebetulnya yang dibodohin itu kamu apa dia? Atau sama-sama bodoh? Gitu. Akhirnya kan saya jadi wayang nih. Jadi dalang nih. Oh, dalangnya OVJ. Ini kan bisa ketawa. Pak Jul kayak gitu, masalah kayak gitu, si A sama si B, si sama si C sama si D, kok malah ketawa? Dan gimana nggak ketawa? Saya ingatnya OVJ soalnya. Atau Sri Mulat. Oke. Gitu loh teman-teman. Ya. Sudah kah? Ada pertanyaan dari teman-teman? Iya. Ketika teman-teman itu sudah tahu hukum dunia, bahwasanya hukum dunia yang pertama kali ada itu adalah tidak ada rasa takut, berarti berani. Banyak persepsi teman-teman yang akhirnya menggiring teman-teman untuk seolah-olah berhati-hati. Tapi sebetulnya itu mengatasnamakan kehati-hatian, tapi itu sebenarnya takut-takut aja.
Nah ini yang kemudian dicari, perlu diperluas lagi sudut pandang. Kalau secara syariat gimana Pak? Berbenturan dengan hukum-hukum syariat? Ya ikuti kata hati Anda. Bukan berarti saya mengiyakan ataupun mentidakkan. Karena saya yakin ada bagian gelap di dalam diri Anda yang pingin melanggar aturan-aturan syariat. Gitu. Saya kembalikan ke teman-teman. Saya tidak menegaskan, stop. Enggak. Saya cuman pikirkan lagi. Kalau itu memang penting buat teman-teman, ya lakukan. Gitu kan. Gitu lah. Oke, sampai sini bisa ya, nggak ada ketakutan. Kalau kira-kira disuruh jalan di atas bara gitu, takut tak? Belum berani. Kalau nggak tahu ilmunya, ya takut ya. Tapi kalau sudah tahu ilmunya, Ya, maju. akhirnya jadi wow gitu ya. Biasa. Padahal biasa aja ya. Yang tahu biasa aja. Anda lihat pesulap, wow ya. Gitu, David Copperfield ya. Kalau udah mengalami biasanya biasa. Nembus gini, nembus itu. Wah, itu pakai kontrak sama jin gitu. Emang ada buktinya kan gitu. Tangan-tangan MOU-nya gimana? Kalau nggak ada ya sudah, ngapain dipikir ya? Padahal itu trik. Kalau kemudian trik, Anda tahu triknya, Anda anggap biasa kan? Tapi kalau nggak tahu, gimana ya caranya ya? Penasaran kan? Oke. Sebetulnya bagi Anda yang sudah pernah berumroh sekali, Anda harusnya mulai ngulik, mulai nyari titik-titik presisi-presisi yang memang di tempat mana Rasulullah itu berdiri agak lama, duduk agak lama. Kenapa Rasulullah duduk di situ? Karena takdir. Gitu. Padahal setiap langkah itu akan berbeda. Kayak Kang Amin atau kayak teman-teman, langkah di awal berat, di tengah-tengah ringan, di akhir berat gitu. Kenapa ini berbeda? Karena teman-teman tidak tahu kondisi energi teman-teman. Teman-teman juga tidak tahu kondisi energi dari tanah. Gitu. Kecuali teman-teman pakai HP militer. Tahu salah satu mereknya aja, HP militer. Ngelihat Gunung Galunggung kayak gini, nggak 2D, sudah kayak Google Earth. Sudah tahu kedalaman laut, sudah tahu ini tebing jurangnya segini, dan itu pakai HP. Tahun 2004 saya udah pakai. Maka ketika saya cek, ini saya on kan gitu, tanah itu anomalinya udah kelihatan semua. Oh, kalau saya jalan di yang merah kayak gini, saya gampang ngedrop.
capek, berarti saya ngambil yang kuning. Kuning, oh kayak gini kuning. Kayak yang biru gimana, yang hijau gimana, yang agak kecoklatan rasanya kayak gini. Nah, itu semuanya ada urat-urat nadi dari tanah. Kita kan jalan biasa ya. Bagaimana kita bisa tahu sampai rasanya trek kita itu selalu pas di garis lurus kayak marka jalan, kita garis di jalan di garis putih aja. Kalau kita tuh nggak nge-push fisik kita untuk kemudian sudah tidak terasa yang namanya sakit, akhirnya kita bisa ngebedain, oh jalan ini yang paling bagus sebelah sini karena energinya yang dibutuhkan ini, tak gitu. Bisa paham? Pakai HP bisa kok. Dari G awalannya. Kalau mau beli HP keren ya. Jisok. Enggak, gisok wah kayak abal-abal eta mah gisok. Gitu. Ada yang satelit, ada yang GSM. Oke. Nah. Moga-moga teman-teman insya Allah dikasih inilah, kasih rezeki habis itu kan beli gitu. Pak, yang ini Pak, oh cocok. Hanya buat apa? Jalan kaki. Oh keren lah. Itu orang hebat. Ketika ada seorang salah satu konglomerat dulu nanya, Mas, cara feng shui gini, saya tanya ini ke sana, ini kayak ini, lantai ini saya beli, oke, saya ambil HP-nya, set gitu, cek seret, nggak usah pakai feng shui, nggak usah pakai gini nih Pak, kalau saya gini nanti kayak dukun, pakai HP aja, nih udah ke save, oke save, habis itu ke save lagi, oke bawa ke labnya di Amerika, untuk beli apartemen bayar labnya untuk diterjemahkan. Kalau saya menerjemahkan sendiri nggak bayar kan, tapi karena dia itu nanti persepsinya dia apa itu, saya mengada-ngada itu loh di Amerika bayar berapa Mas? Ya paling enggak cuman $1.760, murah kan gitu. Iyalah, oke lah. Laporan ada 2 perbandingan, berarti 2 kali kan, berarti 2.000 lebih kan, 3.000-an kan. Tuh, pilihan secara feng shui itu, pilihan saya yang itu, bagusan yang mana, yang ini kan, sok beli, deal, nggak pakai ditawar. Beli apartemen seharga 4M-an lebih. Oke. Nah, sudah ada teknologi yang kemudian supporting terhadap hal-hal seperti itu. Saya cuman pengen menekankan bahwasanya semua hal yang Anda lihat secara goib, secara wow, itu bisa diteliti, bisa ada landasan teorinya, bahkan secara konkret teknologinya ada gitu. Semua sepatu sama, beda gitu. Kalau saya tidak lihat merek,
Tapi saya lihat kenyamanan ketika make, oh enggak deh, berarti ini bukan sepatu yang bisa saya pakai untuk jalan, kecuali misalkan buat ke mall gitu nggak masalah. Oke. Nah, seperti itu. Teman-teman juga yang perokok juga harus tahu mana rokok yang bisa jadi rokok harian, mana rokok yang kemudian bisa jadi per event. Ini kan semuanya dibabat habisnya, istiqomah kan, mengatasnamakan konsisten. Siap. Nah, untuk kuncinya berarti Anda harus bergerak melingkar. Gak paham. Kalau bisa untuk melakukan gerakan aktivitas apapun, itu usahakan ada yang melingkar. Kalau berlawan arah jarum jam itu berarti Anda menyerap yang namanya atau memahami tentang ilmu gravitasi. Berarti materialisasi bumi, memahami bumi, memahami makhluk. Oke. Kalau searah jarum jam, maka Anda menjadi seseorang yang ingin menjadi sebuah magnet. Bisa paham? Anda pengen jadi magnet uang, iya sering-sering bergerak melingkar searah jarum jam. Kan gampang sebetulnya. Apa aja yang bisa melingkar? Nggak usah ngomong jalan kaki jelas. Kalau jalan kaki lurus, mending cari yang spot-spot lapangan gitu, melingkar selesai ya. Gitu. Tapi bosen Pak, Anda sudah mulai pakai alibi-alibi. Ini teh untuk latihan apa untuk apa gitu. Oke. Mas Haris tadi ngoceknya ke kanan ke kiri, gitu kan? Ngocek air, nggak ada yang salah. Berlawanan berarti gravitasi. Ilmu dunia itu masuk semua. Kalau kemudian apa namanya? Searah jarum jam berarti Anda belajar untuk menjadi magnet. Pertanyaannya, Anda sudah tahu tawaf kan arahnya kemana? Berlawanan arah jarum jam. Oke. Anda tahu poros di dalam Ka'bah itu juga bergerak? Nggak pernah tahu. Arahnya itu searah jarum jam. Maka satu gerigi kalau semuanya itu bareng ya nggak bisa. Maka harus ada berlawanan untuk menghasilkan energi kuat. Kalau searah arusnya kecil, kalau arusnya pengen kencang berarti ya harus berlawanan. Oke. Jadi kalau berlawanan, misalkan contoh berlawanan, mindsetnya istri A, mindsetnya suami B, berlawanan arah. Anda kira itu hal yang seneng tak? Yes. Berarti gesekan kita nanti menghasilkan energi besar gitu tuh. Kita bertengkar dengan sungguh-sungguh ya. Gitu. Bisa gak gitu Jang?
Siap, Pak. Siap. Paham. Ini untuk menyenangkan teman-teman yang masih memfasilitasi teman-teman yang masih pengen bertengkar dengan pasangan. Iya tak? Gitu. Lu sih nggak usah ikut-ikut.